seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah ada cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat? Ada atau tidak ada? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang perlu saudara pahami dan Kristen sedunia tahu, penyaliban itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Lalu kenapa dia harus dikutuk oleh Elohim? Apa dasar-dasarnya? Tidak ada. Bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk itu adalah Yudas. Dalilnya mana? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap di situ? Ya Yudas. Maka dialah yang kemudian dihukum. Yesus, iblis tidak berkutik kepada Yesus. Gak bisa dia. Berapa kali iblis mencobai Yesus untuk merusak Yesus, untuk kemudian mencelakai Yesus. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Maka satu-satunya jalan adalah harus si iblis ini tampil sebagai Yesus. Nah, makanya Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Si Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, akibat terpengaruh oleh Kristus palsu, Anda menjual Kristus palsu yang mati untuk nebus dosa. Kalau Anda tidak percaya, tentu Anda bisa membuktikannya dengan Anda tidak bisa menemukan mana dosa waris yang diwariskan Adam. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ada nggak? Silakan. Baik, terima kasih Bang ya. Silakan. Oke, baik. Sekarang saya tanggapin dulu. Mengenai tadi di dalam Abang buka tadi di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini memang betul ya. Tetapi kenapa ketika tadi pertanyaan teman-teman Islam bahwa kalaulah manusia bisa diampuni dosanya dari surga, kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan darahnya kepada manusia di kayu salib? Nah, jawabannya seperti ini, Bang. Itu salah satu dalil yang saya bawakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa kaitan antara ayat ini dengan ayat tadi? Jadi seperti kita tahu Bang, manusia yang ada di muka bumi ini, sekalipun Tuhan menyampaikan bahwa kepada manusia bahwa aku bisa memaaf seperti yang tadi di dalam ayat yang tadi, aku bisa memaafkan, mengampuni dosa manusia ketika dari surga. Tetapi perlu diingat Bang, bahwa semua manusia walaupun Tuhan sudah mengatakan seperti itu, tetapi apakah manusia itu berbalik dari jalannya? Tidak berbalik. Sekalipun Tuhan mengatakan ya bahwa ketika kau berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni. Tetapi apakah manusia setelah diturunkan ayat ini kepada orang Yahudi di dalam hukum Taurat mereka berbalik? Tidak. Bahkan mereka juga menyangkal yang namanya Sang Mesias. Nah, sama, makanya saya katakan Bang, bukan saya sangkal ini, tetapi ketika ayat ini pun dikatakan oleh Bapa, dikatakan Allah, tetapi manusia masih banyak yang tidak berbalik dari jalannya. Nah, seperti itu, maka Tuhan di situ, Tuhan Allah Bapa kami mengutus yang namanya nabi-nabi terdahulu dulu, mengutus, tetapi ketika dia pun menyatakan firman-Nya kepada para nabi, tetapi manusia pun tidak ada yang menerima itu semua Bang, bahkan berbalik dari jalan Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia dan
Tuhan berkata, aku yang akan datang melalui penebusan karya penyaliban kepada manusia. Maka di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh Yesus sendiri, begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi manusia ini Bang, sekalipun kita sudah diberitahu bolak-balik dibilang kau harus bertobat, tidak ada satupun Bang. Jadi kalau hanya Tuhan berkata seperti itu, tetapi manusia sudah masuk ke neraka bagaimana? Tentunya tidak akan ada yang diselamatkan. Nah, maka dia sendirilah yang akan datang untuk menebus dosa dari kuasa alam maut. Karena setiap manusia yang berdosa akan turun ke dalam maut. Nah, termasuk di Galatia 3 ayat 13 tadi Abang bacakan sendiri. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Jangan membuat patung berhala, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini istri sesamamu dan seterusnya. Nah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan yang 10 itu walaupun satu, nah itu masuk. Nah, ketika kita sudah milik maut, maka perlu namanya penebus dari maut itu. Nah, itu dia, Bang. Jadi ya silakan, Bang, silakan. Oke, jadi intinya Tuhan mengampuni dosa dari langit, dari surga. Ketika orang kemudian berbalik dari kejahatannya, maka kemudian Tuhan mengampuni. Sekarang Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa manusia. Pertanyaannya, apakah Bani Israel yang dimaksud oleh anak Tuhan di sana itu percaya kepada Yesus? Tidak juga, ya sama doang. Sia-sia, percuma. Nah sekarang kalau Anda pun Kristen percaya, sekarang mari kita uraikan data yang Anda jadikan sebagai sandaran. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus loh. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana posisi Anda di situ, Saudara Gabriel? Kasih karunia Tuhan akan dunia ini, percayalah kepada anaknya yang tunggal, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu binasa. Yesus menasihatkan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah sekarang Anda mempercayai enggak ucapan Yesus itu? Atau Anda justru percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Mana posisi Anda di situ? Baik. Gini Bang ya, mengenai ayat yang berbunyi ketika engkau bertemu seseorang di padang gurun itu bukan merujuk kepada Yesus itu Bang. Nanti Abang baca telitilah. Itu merujuk kepada nubuatan nabi palsu. Jadi kalau ada orang di padang kotor, nah, saudara, dengarkan. Nah, saudara, Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu di dalam bilik. Nah pertanyaannya, apakah Anda percaya Paulus bertemu dengan Yesus atau percaya kepada Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Posisi Anda di mana? Baik, saya baca dalilnya ya di Matius 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan ya, tetapi dia pelakunya? Gimana sih Bang Juma ini? Maksud Bang Juma gini, Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada orang yang berkata lihat ada di padang gurun dan jangan kamu ke situ dan lihat ada yang bilik. Bagaimana
mungkin dia yang ngomong, tapi dia orangnya. Bagaimana sih? Maksudnya, Nah. wahai murid-muridku, Bani Israel, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, Coba bertemu ayatnya, dengan Bang. Matius 24 kan? Berapa? Berapa? Matius 24 Ayat nomor 23 sampai 26. Kan jelas tadi Anda baca. Atau mengatakan bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya. Murid-muridnya memang tidak percaya kepada Paulus. Nah sekarang Anda bagaimana? Anda percaya kan kepada Paulus? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. saya baca dulu ayatnya Bang ya. Boleh Bang? Silakan. Oke. Dalam Matius 24-23 sampai 24 seperti ini bunyinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan itu yang saya bilang tadi Bang. Masuk di situ adalah Mesias palsu dan nabi palsu. Dan jelas saya mengatakan sama abang tadi, bagaimana mungkin di ayat yang satu lagi yang katakan jangan kamu percaya kepada seorang yang di padang gurun itu, sementara Yesus sendiri yang mengatakan gitu loh. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia orangnya? Kan nggak mungkin. Bagaimana daya tangkap Anda ini rendah kali Enggak. daya tangkapnya. Coba abang baca di Matius 24 Yesusnya ayat 23. mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Yesus Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya kepada orang itu. Dia itu bukan bertemu dengan aku, dia bertemu dengan Mesias palsu. Sebab, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Yang ngomong itu siapa? Yesus ngomong kepada Ya. muridnya. Oke, dia ngomong kepada muridnya ya tentang supaya Mesias murid palsu dan nabi palsu. Tetapi supaya dia juga murid- orangnya. Bukan, beda dong. Dia ngomong. Kalau Anda tentang tertawa Mesias. lagi dengan kebodohan Anda Bukan. sendiri, saya minta Anda turun. Ya, silakan abang lah. Silakan. Yesus mengatakan ada Yesus palsu, betul nggak? Enggak Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, bukan Yesus palsu. Nabi palsunya datang kepada Kristus, palsunya datang kepada si nabi palsu. Nabi palsunya ini datang ke murid Yesus. Aku bertemu dengan Kristus loh. Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab banyak Kristus palsu, banyak juga nabi palsu. Sehingga murid-muridnya ketika datang Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak percaya Paulus. Sedangkan Anda sendiri ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Yesus ketika aku menuju ke Damsik, Anda percaya enggak? Anda percaya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yohanes 3 nomor 16. Kata Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Yesusnya mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus kemudian datang. Teman-teman seluruhnya dengarkan. Apa Paulus? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika aku ke Damsik. Murid-muridnya ingat nasihat gurunya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Maka muridnya tidak percaya ke Paulus. Sedangkan ente justru percaya. Berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Maka Anda binasa kekal. Paham sampai sini? Belum? Udah, biar saya ngomong. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bang Juma, ini yang perlu Bang Juma juga baca ulang lagi ya Bang ya, biar Abang paham, biar Abang tahu perkataan itu ditujukan kepada Mesias dan nabi palsu. Jadi pengertian Mesias itu jangan kita mengatakan Mesias itu adalah abang pikir itu Mesias itu Yesus. Yesus memang Mesias, tetapi pengertian Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu merujuk kepada seseorang yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Tuhan, Bang.
Nah, coba Abang cari dulu nanti satu ayat saja yang mengatakan bahwa yang Mesias palsu itu adalah Yesus dan Nabi palsu itu adalah Yesus. Karena tadi Matius saya dengar 24 Abang nomor ngomong itu. 4 nomor 5. Tuh langsung dalilnya Bentar. saya kasih. Nah, silakan. Coba Abang baca ulang. Itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi Nabi Alamak. palsu di ayat 23. Karena di ayat Matius. 23 jelas. Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Iya. Nama siapa? Berarti Ya, penyesatnya, Yesus. berarti Mesias palsunya mengaku siapa? Memakai namaku, bukan Iya, berarti memakai. dia orangnya, Bang. Namaku siapa? Namaku siapa? Dia nama Yesus. Nah, Yesus. Tetapi orangnya bukan Yesus kan? Iya betul. Ya Berarti udah, yang makanya. berarti yang Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku, Anda ketawa, Anda turun. Loh, tadi apa ketawa bisa? Oke, lanjut, Iya, lanjut, karena lanjut. Anda menertawakan kebodohan Anda soalnya. Waduh, silakan, Loh. silakan. Berarti Anda sudah paham kan bahwa ada Yesus palsu, yaitu yang bukan Yesus tapi mengaku Yesus, betul? Lanjut, lanjut. Kok lanjut. Lanjut dulu, nanti Jujur Abang dulu, ngomong. jujur dulu bahwa Udah. ada penyesat yang memakai nama Yesus, betul? Apakah itu Yesus? Bukan Tidak. Yesus, bukan Yesus. Ya udah, bukan Yesus. Makanya Nah, jangan sekarang- Abang bilang Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Bang, Karim. kalau ada orang mengaku sebagai juru selamat dengan mengatakan akulah Yesus, katanya apakah dia Yesus? Kan tidak kan? Ya, sekarang yang datang kepada Paulus sih? mengaku siapa? Iya, itu Yesus, memang Yesus. Dompa Kardo. Emang, saya tanya, Dari mana? emang- Hei, dengar. Nah, Yesus gimana ini? berkata kepada muridnya, bukan kepada Paulus. Hei muridku, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus tapi itu palsu, jangan kau percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Percaya atau jangan percaya? Ya lanjut, udah biar saya ngomong. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, Paman. Nah, itu kalau Anda berakal. Sekarang saya tanya kepada saudara Gabriel, ketika Paulus mengaku, "Hei, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh." Nasihat Yesus kemudian apa? Percaya atau jangan percaya? Udah siap, biar saya ngomong. Saya bertanya loh. Tinggal kamu jawab. Nasihat Yesus, percaya atau jangan percaya? Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus orangnya asli atau bukan? Itu aja. Sekarang pertanyaannya bukan itu asli atau tidak asli. Oh, Yesus, masalah Yesus, Bang. Sebentar, makanya Abang ngomong dulu. Ketika Yesus Ya berkata udah, kepada gimana? muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, siapa oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Satu, Paulus. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesus kepada muridnya, jangan percaya atau percaya? Ya, kalau Silakan. dia palsu jangan dipercaya, kalau asli Nah, dipercaya. Yesus bisa menampakkan dirinya. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Gampang. Caranya? Yesus beberapa kali menampakkan dirinya selama 40 hari dia setelah kebangkitan. Dia Oke. ketemu sama murid-muridnya. Berapa kali dia Oke. ketemu sama murid-muridnya? Ketemu Oke. sama Paulus, ketemu sama murid-muridnya, Oke. sampai makan ikan juga ketemu, Oke. perjamuan kudus juga ketemu. Mau gimana? Oke. Nggak pernah jadi Bang cuma bilang. Jadi hanya sebatas ketemu-ketemu doang. Padahal Yesus Jadi kalau nggak ketemu bagaimana Nah, kamu tahu dia ketemu Nah, sama Yesus asli sedangkan apa tidak? sedangkan Yesus palsunya mengaku juga ketemu kan? Jadi apabila ada orang mengaku bertemu, berarti orang itu juga bertemu dengan si palsu, betul? Kamu tahu nggak asli dengan palsu bedanya apa coba? Tahu nggak dong, bedanya asli? Bang Suma. Apa bedanya coba? Bedanya jelas di data nomor 27. Jangan kamu percaya. Nomor 26-nya terakhirnya. Jangan kamu percaya. Iya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Aku
Aku. Jadi kalau aku yang datang itu seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah ada kilat cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat? Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada, Cak Ayu? Apa bedanya palsu dengan asli Yesus dengan palsu? Saya tanya sama Sebab Yesus sudah menjawab, sebab kalau aku yang asli datang, maka sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu dia berbicara, dia berbicara setelah dia terangkat ke surga atau sebelum terangkat ke surga? Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Sebelum terjadi penyaliban, ketika murid-murid datang ke Bukit Zaitun bersama dengan Yesus. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak dibarengi dengan tanda cahaya bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan yang sosok mengaku Yesus tapi bukan Yesus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Ada nggak? Udah? Silakan. Oke, baik. Ini yang saya bilang ya. Yesus setelah mengalami kematian dan bangkit dari kematian selama 40 hari. Selama 40 hari dia masih menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, gini bang, dengar bang ya. Kepada murid, dengar. Itu baru bisa tertawa. Itu dia setelah terangkat ke langit, kalian yang botol bilangin orang gitu. Aduh, nggak ada hubungannya ke langit. 40 hari dia masih di dunia menampakkan diri Juma. Kau paham nggak Juma? Emosi dia. Bukan emosi. Enggak, gini. Emosi dong. Pertanyaan saya tadi, saya ulang. Apakah ketika ada si palsu datang kepada Paulus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Atau tidak ada? Jawab. Ada atau tidak ada? Ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Paulus bertemu dengan Yesus ketika di mana ada itu? cahaya. Di mana? Kita baca di mana? Iya, di mana? Di kisah 8 itu. Kisah 9. Enggak tahu Bang Juma, makanya Bang Juma. Silakan. Saya sudah kasih bocoran di kisah para rasul 9 atau kisah para rasul 22. Silakan. Sebentar. Tinggal kamu pilih. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sabar, waduh. Cuman mengelilingi Paulus. Kata Yesus, bersinar dari timur sampai ke barat. Aduh, itu kan masih kurang sama Bang Jum. Mana dalilnya? Kau tahu ayatnya. Ya udah. Mana dalilnya? Oh iya dong. Mana dalilnya bahwa Paulus ketika bertemu dengan sosok si palsu itu cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Mana dalilnya? Tadi udah membaca. Mana dalilnya? Terus tadi yang membaca itu apa? Dari langit mengelilingi Paulus. Tok. Ya udah. Kan sama doang. Ada manusia yang bisa seperti itu. Dasar penyesat. Ada enggak? Aduh, inilah Bang timur. Udah mulai enggak? Dari timur sampai ke barat, Dompelak, Cordoba, penyesat, anak etan. Sok jagoan lu. Ini baru level 1 lu. Saya belum naikkan level 2. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli, Yesus sudah sebutkan di data 24 itu. Kalau murid-murid saya sih udah paham dalilnya. Ini baru cahaya. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu? Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia akan meratap kemudian. Ketika ada si palsu datang kepada Paulus, tanda-tanda itu ada enggak? Matahari menjadi gelap enggak? Tidak ada. Bulan tak bercahaya enggak? Bintang-bintang berjatuhan enggak?
Tidak Nah, ada. kalau tidak ada berarti yang datang adalah si Palususus. Itu adalah si Bilisisis. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Berarti kata Yesus, jangan kamu menjadi Kristen. Sampai di sini paham lu, Lul? Lul, yang dibawa Lul, lanjut. Ya, Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom, mau ditanggapi mungkin Bang Rostrom. Udah pernah bahas tema ini Bang Rostrom. Silakan, langsung. Iya, jadi kalau yang ditemui Paulus itu memang agak berbeda secara dogma. Di dalam 3 gereja besar itu masih memperdebatkan. Sedangkan tanda-tanda yang di Bible disampaikan, Yesus akan turun itu seperti saat dia naik. Salah satu tandanya yang paling sederhana adalah Yesus didampingi oleh 2 orang berpakaian putih. Nah, itu ada di Kisah Rasul 1 nomor 11. Tadi saya mau menyampaikan itu. Itu salah satu yang keraguan beberapa teolog tentang yang dilihat oleh Paulus. Karena ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Yesus sendiri gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ini boleh ditepuk tanganin nggak, Bang Zuma? Ini agak jujur dikit ini Bang Zuma. Boleh, Paman. Berarti tidak ada dibarengi dengan 2 orang berjubah putih. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong. Apa kata Yesus? Waspadalah, jangan kamu percaya. Kan gitu. Di Bilisisis, Paman. Si Bilisisis. Jadi ngeri juga. Tadi kemana Bangnya turun ya Yesus tadi? Iya, di bawah sama cahaya yang datang kepada Paulus, Bang. Mana Mas Saha? Ini ada Mas Saha ini. Mau tanggapi Mas Saha? Silakan. Langsung Mas Saha. Langsung tanggapi. Oh, langsung ya? Yoi. Ya. Aku mau kembali ke peristiwa Idul Adha dulu, Bang Zuma. Apa? Jangan pindah kepala Cordoba. Lagi apa yang dibahas? Mungkin ya. Percaya nggak Paulus ketemu Yesus? Mas Saha, coba. Iya. Waktu peristiwa Idul Adha itu kan katanya Abraham itu kan diuji. Dengerin dulu, Bang. Idul Adha menyembelih hewan. Idul Adha menyembelih hewan, nggak menyembelih manusia. Itu perbedaannya. Udah. Bang Alif. Nah, Abraham kan diuji. Nah, aku mau tanya itu Dia ujiannya disunat. Yesus juga disunat. Udah. Abraham itu ujiannya lulus atau enggak, Bang? Disunat udah. Apa? Disunat. Nih, Bang Andi, coba Bang Rostrom tadi apa yang disampaikan Bang Rostrom? Bang Rostrom, ini ada Bang Gabriel. Mau sampaikan sesuatu. Ini Kristen juga Bang Rostrom. Silakan Bang Rostrom. Ya, yang tentang apa? Itu yang datangnya Yesus itu loh. Silakan Bang Rostrom. Ajarin kawannya ini biar pintar. Ayo. Kunci sederhananya adalah yang Yesus berbicara sendiri sebelum dia naik ke surga. Itu kan ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Nomor 10-11. Ketika mereka datang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi itu salah satu poin bahwa kalau Yesus turun itu Jasadnya ikut. tanda itu harus ikut. Jasadnya ikut juga. Iya, Betul ya? gitu. Kalau yang disampaikan Abang tadi itu nanti bertentangan dengan
Yesus turun yang di akhir zaman dengan Yesus gitu. Nanti akan benturan nanti. Oke, baik, boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya dulu. Karena ini banyak sama Bang Rostrom. Memang Kristen ini memang mengikuti gaya-gaya Paulus. Jangankan Paulus ketemu seperti itu. Banyak orang kok dia sambil ngeden ketemu Yesus, sambil tidur ketemu Yesus, masuk di YouTube, terus pergi di Ka'bah katanya ketemu Yesus. Banyak mereka ketemu Yesus gitu loh. Pertanyaannya kenapa ya nggak ada kilat dari timur ke barat gitu loh. Bahkan dia melihat Yesus pakai kolor kotor. Nah itu. Jadi ini gara-gara Paulus ini banyak orang bikin sedeng ketemulah Yesus gitu cuma resikonya. Padahal ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu wahai guruku Yesus yang ganteng? Tanda kedatanganku matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Tanda anak manusia akan muncul di langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia di bumi akan melihat. Apakah tanda itu terjadi kepada saat Paulus bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu dengan Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia. Andai saja yang asli datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena datang yang palsu, ya kiamat belum ada. Karena yang datang itu belum Yesus. Kalau Yesus yang datang barulah kiamat. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Tanda kiamat itu adalah kedatangannya Nabi Isa alaihissalam yang kedua. Bang Zuma, boleh diulang? Tercatat di mana Bang Zuma? Boleh diulang? Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Jadi kedatangannya itu ya kiamat. Kalau hari ini datang ya kiamat hari ini. Walaupun ada berjuta bermiliar manusia mengatakan aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, lihat matahari masih ada nggak? Masih ada. Itu bukan Yesus. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku tahajud. Masa sih? Iya, lihat bulan masih bercahaya, bintang belum jatuh. Jangan percaya kata Yesus. Itu bukan aku. Waspadalah, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat. Nah, itu kesimpulannya. Baca kisah para rasul 9 ayat 3 Bang Jom. Baca para rasul 9 ayat 3. Lu jawab dulu Bang Juma, lu jawab dulu. Kalau dia bohong Bang Andi turunkan ya, kalau bohong turunkan. Iya, baca kisah para rasul 9 ayat 3. Enggak lu jawab. Dia Dalam tadi perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu masih kurang, enggak menunjukkan cahaya yang mengelilingi Paulus masih itu. kurang. Apakah kelihatan di Damsyik? Apakah kelihatan di Galilea? Cahaya memancar Apakah dari langit kelihatan itu kemudian di kota-kota lain? Kelihatan nggak? Sedangkan Yesus mengatakan terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat, seibarat matahari terbit, semua dunia terkena cahayanya. Sedangkan yang Paulus ceritakan di dalam Kejadian 9 nomor 3 itu sama seperti cerita Yesus dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Dari langit turun ke bumi seperti cahaya. Itulah sibilisis yang datang Boleh kepada saya Paulus. bertanya? Boleh saya gantian bertanya? Silakan. Enggak boleh percuma. Baik, di dalam buku-buku Nggak boleh. sejarah Islam yang saya temukan, Enggak boleh lu bertanya, gua larang. Percuma lu bertanya, lu gak punya kuping kok. takut Bang Andi, takut ya. Enggak boleh. Takut ya. Enggak boleh.
Nggak boleh. Gue nggak persilakan lu bertanya. Percuma dijawab juga kamu nggak untuk kupingmu budak. Ditanya apa jadi apa? Aduh, parah. Hebat Bang Rostrom ini. Kan jelas di situ matahari, ya, dari timur ke barat. Ini hanya untuk Paulus, berarti beda coy. Ini aja nggak bisa bedain yang mana cabai, yang mana oli. Gimana sih lu? Mau bertanya pula lagi? Oke, ada tamu. Kang Dito disapa dulu, bantu Kang Dito. Ya, baik. Sorry. Suryati, selamat malam. Suryati dibuka mute-nya. Boru Sembiring. Suryati Boru Sembiring dibuka mute-nya. 1, 2, 3. Kayaknya Sumiati kayaknya. Suryati. Tapi kalau saya itu tadi Banyumas saya ikuti dia dulu sementara, nanti saya jatuhkan di ujung. Kan di situ berbunyi, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Nah, gua tanya, berapa kalikah Paulus mengkau Yesus? Kenapa waktu ketemu enggak membalas dendam gitu loh? Kenapa malah dikasih hadiah gitu? Kalau saya di situ bertanya cuma, kan dia pernah aniaya, Yesus ngaku pernah dianiaya oleh Paulus, kan gitu. Nah pertanyaan saya, bagian mananya yang dulu dianiaya? Giginya kah dirontokkan atau apanya gitu loh? Nah itu yang gue menanya dulu. Orang dia ketemu tapi dia bersahabat, gimana sih? Ya, lanjut. Saya sampai dulu. Iya Bang. Ya, silakan. Bang Paul, Kristen Bang Paul. Kristen Bang. Ferdi ini Kristen atau Muslim Bang Ferdi? Bang Ferdi. Oke, silakan. Ada 3 Kristen ya dengan Bang Rostrom. Lanjut. Bentar, Bang Paulus Xavier Kristen. Iya Bang, Kristen Bang. 3 Kristen. Oke, go ahead, lanjut. Okey, abang kata tentang tentang Paulus. Iya. Abang kata dia bukan rasul palsu. Dia bertemu dengan Yesus palsu sehingga kerasulannya itu juga palsu. Macam mana abang kata itu Yesus palsu bang? Sedangkan pengikut Yesus pun tak mengaku bahawa Paulus jumpa Yesus palsu. Ya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Tak. Tapi pengikut Paulus pun tak kata pengikut Yesus pun tak kata Paulus itu rasul palsu bang. Macam mana abang boleh kata dia rasul palsu? Tapi Yesus mengatakan palsu. Meskipun sedunia mengatakan Paulus itu yang asli, tapi Yesus mengatakan palsu. Yesus datang jumpa dia bang. Yesus diri sini datang jumpa itu dia. Yang datang palsu. Kalau yang asli datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu pada hari kiamat bang. Itu pada hari kiamat. Iya, justru karena itu, kalau bukan yang asli datang, belum kiamat. Kalau dia datang boleh, tapi dengan syarat itu adalah tanda kiamat. Kalau itu bukan kiamat, dia bang. yang iya, saya ngerti. Itu hari kiamat bang. Itu hari kiamat bang. Sekarang tanda kedatangan Yesus apa? Yesus bila datang itu? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat ke apa dia datang Bukan jumpa pada hari kiamat. Tidak usah hari kiamatnya. Tanda kedatangannya aja dulu. Tanda kedatangan kalau yang datang Yesus itu apa tandanya? Bila datang kali kedua. Ya. Datang tandanya kali kedua untuk itu hari kiamat bang. Sekarang kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Dia belum datang bang. Dia belum datang itu jumpa kedatangan Paulus. Keberapa? Cahayu. Gimana? Bang, hanya cahaya enggak yang ada. jumpa Paulus. Ada enggak Yesus pernah mengatakan tanda kedatanganku hanya berupa cahaya? Ada enggak? Tak ada. Tak ada. Tanda kedatangannya itu bintang-bintang berjatuhan. Dia nampak di langit dan seluruh manusia akan
Ya, iya Itu memang hari kiamat, karena Bang. kedatangannya itu sebagai tanda hari kiamat. Kalau bukan dia yang datang berarti belum kiamat. Makanya karena Dia bukan dia yang datang. datang. Karena bukan dia Ya yang saya datang. dulu ya. Jadi gini Bang Juma. Silakan. Dengar Bang Juma. Jadi saya Dengar. pastikan bahwa jadi yang menampakkan dengan kedatangan lain ya, jangan disamakan. Yesus menampakkan diri bukan datang. Ya, dengar Kalau ya. dia sudah menampakkan Yesus itu berarti dia setelah datang. bangkit, dengar dulu, kau dengar dulu. Yesus waktu lahir 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sama dengan Paulus, bukan kedatangan ya. Jadi saya validasi datang dari Ananias. Dengar dulu, Anda dengar dulu ya. Saya baca Kisah Para Rasul 9. Ini saya punya data ya. Kisah 9:17 ya. Saya baca Kisah 9:17, kau dengar ya. Lalu pergilah Ananias itu ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan Nah, penuh sekarang dengan Roh apa bukti Kudus. bahwa yang datang kepada apa- Ananias itu Yesus? Apa bukti? Loh, ini Ananias ini hamba Tuhan. Ya. Dia ini Pertanyaan orang yang saya, apa Kau jangan bukti? ketawa. Apa Ya, bukti ini yang bukti. datang? Kata Yesus, kalau aku yang datang, oke? Kau itu tidak bisa bedakan datang dengan menampakkan. Kau harus bedakan dulu Di yang mana datang itu. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah nampak seperti cahaya? Di mana itu? Di mana? Sedangkan ketika berbicara di dalam Matius 24 nomor 1 perikop itu berbicara bukan setelah penyaliban. Ini sebelum terjadi penyaliban. Apa tanda kedatanganmu? Kalau dia menceritakan tanda kedatangannya bahwa dia akan datang menampakkan diri kepada ini, itu berarti dia sudah memberikan sinyal itu. Tapi tidak. Jangan di-mute ya, jangan di-mute. Jadi Itu kita baca tidak- ini Kisah Para Rasul 9 sampai pasal 17, kau baca di situ ya. Yang Saya datang sudah tamat yang itu. bukan datang, menampakkan diri. Kau harus Bedanya bedakan apa? itu. Bedanya apa? Dia menampakkan diri itu, dia Bedanya. menampakkan diri dengan cahaya. Bedanya. Kalau dia datang itu datang Bedanya. bagaimana Anda lihat saya naik begitu juga saya turun. Bagaimana Bedanya Anda di bisa situ. mengatakan? Bedanya, Jadi yang dia datang, jadi yang kedatangannya datang dia. kepada, Dengar dulu, kau dengar dulu, kau jadi dengar yang dulu. datang kepada Paulus itu siapa? Bagaimana Paulus bisa melihat itu adalah Yesus kalau bukan Yesus yang datang? Yesus datang kan kepada Paulus kan? Dalam rupa apa dia datang? Dalam rupa cahaya. Sedangkan kedatangan Yesus yang benar dalam rupa daging. Itu. Kenapa di-mute? Jangan di-mute. Jadi penampakan dan kedatangan beda ya. Supaya saya ajarin kau ini. Salah kamu, Ferdi. Ya. Ini guru yang benar ini sudah. Salah kamu, Ferdi. Kau itu dulu, kau dari dulu banyak memetik ayat yang salah, baik di Al-Quran maupun di Alkitab. Salah saya kamu, sudah lihat Ferdi. di TV-mu saya sudah lihat. Coba Jadi di sini penampakan coba kau baca nomor dan 23-nya. Coba kau baca nomor 23. Coba baca 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ada nggak di situ dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bertemu langsung dengan daging? Enggak kan? Cuman berkata doang. Artinya suara doang. Itu maksudnya. Jangan cuman modal dogma, habis itu nyolot. Kenapa di-mute? Itu loh. Takut kalah ya. Jadi gini, orang Kristen itu banyak juga yang tidak selamat. Jadi jangan melihat Mesias Semuanya, ada di- semua orang Kristen tidak selamat. Semuanya, semua orang Kristen itu tidak ada yang selamat kecuali menjadi Allah. Seorang gurunda, Itu. ya. Seorang gurunda pakai asumsi dan narasi. Ini bukan gurunda namanya nih. Ini orang kada sekolah jadinya. Sekarang yang datang berupa cahaya itu kepada Paulus siapa? Kok itu
Itu penampakan Yesus pakai cahaya, lewat cahaya. Makanya Paulus itu buta, orang sampai buta. Dan yang Kedatangan dengar. kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Jadi Kedatangan Yesus dalam itu rupa buktinya cahaya. Paulus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu siapa? Jadi Anda tidak bisa bedakan penampakan Pertanyaan dan saya. kedatangan. Ini masalah. Pertanyaan saya. Benar, Yang merahnya datang menyatakan diri dalam rupa cahaya kepada Paulus itu siapa? Bukan datang, menampakkan. Beda datang ya. Kalau datang itu dengan tubuh kemuliaannya. Dengan tubuh kemuliaan itu datang menghakimi. Kalau kata datang itu dia datang Alah, menghakimi. kau pelintir-pelintir aja Pelintir itu. apa? Saya ulang pertanyaannya. Tidak ada pelintir. Yang menyatakan kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Itu menampakkan diri, itu Yesus Iya, menampakkan diri sampai iya, dia buta. Yesus. Coba siapa yang bisa menampakkan diri pakai cahaya? Yesus. Oke, Yesus. Jadi dia sudah jawab teman-teman. Yang menyatakan diri, yang menyatakan diri kepada Paulus adalah Yesus. Nah, sekarang kata Yesus, tanda-tanda. Apa sih orang ini? Kitab terjemahan pun bangga. Saya menghindarkan kedatangan. Saya tidak pakai kata kedatangan. Saya pakai kata menyatakan diri dalam rupa cahaya. Oke. Dia belum datang dia. Jadi yang menyatakan diri itu siapa? Yesus menampakkan diri karena waktu dia bangkit Yesus menampakkan diri sudah kau jawab. kepada semua. Jadi kita tidak menggunakan lagi data kedatangan. Nah, saya lihat di data nomor 23, di data 3 dari Matius 24. Nggak bisa dong, kamu nggak bisa ayat Alkitab kami. Dengar. Ketika Yesus ditanya kepada murid, "Guru, apa tanda?" Mampus. Masih mau datang dengan ngototmu tanpa ilmu, cuman modal congor. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? Apa tanda kalau yang nampak itu kamu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, maka akan nampak seperti kamu melihat waktu aku naik ke langit. Di mana itu dia sebutkan tandanya di dalam Matius 24 nomor 30. Demikianlah tanda kedatangan Anak Manusia kelak. Itu kata Yesus. Jadi tanda yang datang kepada Paulus itu tidak pernah disebutkan Yesus. Maka tanda yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara itu bukan Yesus. Jangan kau percaya. Itulah sibilisis yang datang kepada Paulus. Makanya Kristen, lihat, cerminkanlah dirimu pada kaca yang ada di rumah masing-masing. Apakah pola keagamaan yang kalian lakukan ini sama seperti yang diajarkan oleh Yesus? Tidak ada sedikit pun yang sama. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus sujud ke depan, kalian salto ke belakang. Yesus puasa, kalian seluruh binatang kalian makan. Kemudian apalagi? Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kalian menyembah kepada 3 Tuhan. Apa yang sama? Gak ada yang sama. Oke, makanya yang kalian ikuti itu memang adalah Yesus palsu. Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian tidak bersunat. Ada nggak Yesus mengajarkan tidak bersunat? Nggak ada. Tidak ada Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat. Nggak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan yang asli untuk menjadikan Paulus ini rasul. Nggak ada. Jadi yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku, itu iblis. Itu bukan Yesus. Yesus berapa kali dicobai oleh iblis. Hei iblis, Yesus, iya paman, kalau kau menyembahku, ya kenapa?
segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Oh, aku nggak mau, sorry, kata Yesus. Berarti yang mengaku diberi kuasa itu bukan Yesus, karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, nggak mau. Kata Yesus, aku nggak mau paman, aku masih SMA, nggak kuat, nggak mau. Yesus itu menerima kuasa itu, nggak mau. Akhirnya apa? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat kemudian tragedi penyaliban. Tuhan menyelamatkan Yesus asli yang disalib si palsu. Keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu Yesus, bukan Yesus. Itu bukan Yesus, anak muda. Ya, silakan Pak Riban. Saya bicara paman. Silakan Paman. Boleh. Ini judulnya Tim Yesus versus Tim Paul. Ya, Masuknya ini di mana ya paman? Aku baru masuk. kami ini timnya Yesus. Kami tim Yesus, Anda tim Paulus. Tim Yesus sama tim Paulus. Ya, kami timnya Yesus. Oke. Ya. Berarti yang Islam timnya Yesus ya. Ya. Jadi gini paman. Menurut yang kita ketahui lah dulu. Ya. Kristen itu kan mengakui bahwasannya Yesus itu Tuhannya. Iya. Nah, kenapa malah kalian itu jadi di tim Yesus? Lah iya dong. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah percaya kalau aku utusan Tuhan. Nah, kami percaya dia utusan Tuhan. Sementara kalian percaya dia adalah Tuhan. Siapa yang memberikan hidup kekal kalau percaya Yesus Tuhan? Siapa? Nggak ada. Sibilisisis. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Berarti kesimpulannya paman. Setelah kalian bilang itu kalau orang Kristen itu timnya Paulus. Tujuannya nggak ada gitu. Tujuannya ke neraka. Itu udah pasti tuh. Tujuannya ke neraka. Yes. Tapi kalau Islam itu tujuannya ke surga, hidup kekal dong. Gimana sih paman ini? Coba dulu kasih sama kita yang Kristen ini jaminannya sama buktinya Islam itu masuk surga apa? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Bacakan paman. Oke. Apa sih yang membuat orang Kristen itu orang Islam itu masuk surga? Karena percaya Yesus itu manusia suci yang tidak terkutuk di atas tiang salib dan percaya Yesus itu utusan Tuhan yang mulia. Yohanes 17 nomor 3. Gitu dong. Oke paman. Paman. Kalau orang Islam menyatukan bahwasanya Islam itu masuk surga karena Yesus, apa bedanya sama Kristen paman? Kristen tidak bisa masuk surga. Haram hukumnya. Sementara gini paman. Haram. Sementara gini paman. Kalaupun yang kalian bilang itu Yesus orang Kristen itu adalah palsu, sementara yang kita dengar orang Kristen itu adalah akulah jalan kebenaran. Bukan Yesus bilang. Nah, sekarang kalau Yesus itu jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu kita kesampingkan paman. Iya, masalahnya yang dibilang dengar paman. Gimana? Masalah yang dibilang Yesus itu akulah jalan kebenaran. Tanpa melalui dia kita yang Kristen ini bukan masuk surga contohnya. Berarti nggak boleh tidak boleh mengikuti jalan yang lain, harus melalui jalan Yesus kan? Oke, makanya aku bilang Yesus yang dibilangnya kayak gitu sama orang Kristen. Kalau itu yang membuat kalian orang Islam masuk surga, apa bedanya sama orang Kristen, paman? Karena orang Kristen tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Oke, ginilah paman. Tadi kan gini paman. Aku kan bilang samamu,
coba dah kasih bukti atau kasih dalil yang menurutmu paling oke lah gitu kan, bahwasanya orang Islam itu masuk surga, orang Kristen itu masuk neraka. Kalau itu yang kamu bilang paman, nggak beda jauh paman. Kami juga dibilang Yesusnya melalui dia kita masuk surga. Paman. Tidak bisa, saudara. Kalau pola di Kristen itu mulut doang yang mengatakan mengikuti jalan Yesus, tapi pada prakteknya kalian mengikuti jalan paganisme. Coba, di mana Yesus Di mana Yesus mengajarkan kemudian ke gereja ibadah minggu? Ada? Nggak ada paman, nggak ada. Ayo. Oke, nggak ada paman. Nggak ada. Udah kan, udah ketahuan kan? Satu. Di mana Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada? Mari menjawab. Enggak ada. Tidak ada paman. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat? Ada? Jawab Pariban jawab. Enggak ada. Di mana Yesus mengajarkan untuk makan babi? Ada? Lanjut paman. Di mana Yesus kemudian mengajarkan mengutuk hukum Taurat? Ada? Lanjut paman. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Jadi mulut doang yang mengaku. Selamat malam Jumat. Iya malam. Mulut aja yang mengaku, tapi pada prakteknya kalian itu pagan. Gitu loh. Gini paman. Saya ngomong sebentar ya Jumat. Bang Indo, sabar Bang Indo, kasih kesempatan teman Kristen yang lain ya Bang. Gini paman. Tadi pertanyaan aku itu loh paman. Pertanyaan aku nih Kristen. Iya. Dalilnya aku butuh dalil bahwasanya orang Kristen itu ke neraka. Oke. Jawabannya adalah karena kamu itu bilang Yesus itu palsu. Oke. Iya. Jadi dalilnya kalau Islam itu masuk surga di mana sih? Jangan bilang dong karena kami percaya sama Yesus. Lah, itu bukan dalil yang tepat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus, mengenal Yesus sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi? Bukannya Muhammad yang utusan Islam. Oh, kalau itu beda lagi. Ini skala Yesus dulu. Kalau di Al-Quran jelas, qad aflahal mu'minun. Nanti sakit hati ente kalau mendengarkan ayat-ayat suci Quran. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu yang sujud di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka itulah kemudian orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nggak bisa lagi diragukan. Kami pewaris Firdaus. Begitu kawan. Nah, sedangkan Kristen mewarisi neraka. Di mana dikatakan Kristen mewarisi neraka? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Bani Israel untuk menjadi pengikut agamanya, dan ternyata orang yang sudah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Siapa? Paulus. Jadi intinya paman, orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Orang Islam itu masuk surga karena ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus oleh Allah tanpa ayah, cuman punya ibu dan diberi hikmat Injil kepadanya. Enggak, pertanyaan aku paman. Ternyata
Di dalam Bible dituliskan, hidup kekal itu mereka peroleh dengan jalan. Satu, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan yang benar tersebut. Loh, itu iman kami banget itu. Iya, pertanyaan aku Paman, berarti orang Islam itu masuk surga melalui Yesus? Masuk surga melalui ajaran yang dibawa oleh para nabi, bukan hanya Yesus tok. Oke. Yes. Terus Kristen mau kemana? Jadi itu asyhadu alla la ilaha illallah Muhammad itu apa namanya tuh? Maksudnya aku bersaksi. Store KTP dulu. Aku bersaksi. Itu apa tuh? Enggak tahu aku asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan berarti Muhammad katanya utusan Allah, bukan Yesus. Kan Yesus dulu, baru khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus yang datang terlebih dahulu untuk Bani Israel. Habis itu Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saudara. Itu. Ya, gimana? Ya udah ya, boleh ya. Bentar, Bang Indo, gantian nanti selesai. Nanti selesai dulu Bang Pariban. Iya, buru-buru banget dikasih kesempatan Bang. Ya, Pak Mau kirim Pariban KTP gimana? dong. Mau store KTP nggak? Tapi kalau menurut aku sih Paman, Ya. kalau memang dalilnya, tadi kan aku bertanya di awal itu kan, Ya. dalilnya itu kalau memang orang Islam itu masuk ke surga itu cuma melalui Yesus ataupun melalui nabi lainnya, nah, itu ya nggak beda jauh sih dari orang Kristen, karena orang Kristen itu percaya masuk surga itu cuma melalui Yesus. Ya kan? Kalau percaya melalui Yesus masuk surga, kenapa Anda melalui Paulus? Kan tadi saya bertanya, siapa yang ngajarkan Anda ibadah minggu? Yesus kah? Bukan. Nah, berarti Anda menjadi Kristen bukan melalui Yesus. Gini Paman, ibadahnya juga kan bukan jadi yang lain-lain sih kan. Pokoknya kan ibadahnya yang baik-baik aja gitu. Oh enggak, Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, Yohanes 10 nomor 27. Mereka pun mengenal aku. Apa kata Yesus? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Kalau aku bersunat, pengikutku gimana? Kalau aku bersujud, pengikutku gimana? Kalau aku berpuasa, pengikutku gimana? Di mana lah Paman ajaran orang Kristen yang kamu ketahui memerangi orang yang gak seimannya? Sementara aku pernah dengar di ajaran orang Islam memerangi orang yang gak seimannya. Waduh, Kristen itu lahir dari hasil memerangi. Bukan hanya memerangi manusia, tapi memerangi Tuhannya sendiri. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, ya tidak ada Kristen. Dari mana Kristen berdiri kalau tidak ada pembunuhan kepada Tuhannya? Ayo. Jadi agama Anda itu lahir dari hasil memerangi, hasil membunuh. Dalil aja Paman, dalil. Dalil. Di ayat Roma mana 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Dalil. Jadi tanpa pembunuhan, Paman, itu enggak dalil Paman. Loh, itu dalil. Jadi itu apa tadi? Enggak dalil Paman. Jadi itu apa? Karena menurut kita orang Kristen, Tuhan itu berkorban untuk dosa-dosa manusia. Nah, itu menebus dosa-dosa manusia. Alamak, parah kali. Masa ada Tuhan berkorban untuk dosa-dosa, mau bunuh diri? Bunuh aku mau ampun dosamu. Enggak kayak gitu. Ya namanya juga dia Tuhan Paman, tidak ada. Loh, kalau yang namanya Tuhan, kalau yang namanya Tuhan itu yang benar 2 Tawarik
27 nomor 14. Itu baru namanya Tuhan. Aku mendengarkan doa dan pertobatan hambaku dari surga, dan aku mengampuninya dari surga. Itu baru keren. Oh Tuhan kok turun jadi bayi, habis itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok dan seterusnya untuk menebus dosa. Parah kali bah. Ya, tapi kita hargai itu konsep saudara. Ya, sayangnya tidak diajarkan Yesus konsep yang kayak begitu. Lanjut. Oke, Bang Juma. Oke, malam Juma. Ya, nafsu kali orang ini. Ya, lanjut. Ya. Yesus pernah berkata gini, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa gua, kata Yesus. Ya, terus? Jadi itu di perkataan itu abad pertama, Muhammad naik ke surga abad ke-7. Jadi dari situ kita tahu bahwa Muhammad adalah penipu. Karena Yesus bilang lewat Yesus orang ke surga. Sementara ngapain kau lari ke nabiku? Dirimu dulu. Dirimu dulu. Apa tipuannya? Coba. Tipuannya apa? Jangan di-mute, jangan tantrum. Tipuannya apa coba? Ya, dengerin. Jadi saya tadi kutip perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Artinya Muhammad itu orang. Yesus bilang tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa lewat aku, kata Yesus. Sementara itu ucapan Muhammad itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk siapa ucapan itu? Perkataan Yesus itu berlaku untuk semua yang merasa. Nenekmu kiper, kaulah yang penyesat. Turun sebelum kemudian turun jing. Kau yang penipu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, kampret. Ya begitulah kalau kau lahir dari anusnya ibumu. Ibumu kiranya mau melahirkan, kamu ibumu ngedan, keluarnya lewat belakang. Gitulah jadinya. Kau kayak gitu. Itu Yesus sedang menerangkan dirinya kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Kucluk. Untung kau bukan di depanku, kau depanku ludai matamu pakai dahak. Labah lul dongok dompala kardoba. Yang sudah saya kutip ya. Izin kalau gitu Bang Andi, Ustaz Ali. Ya, izin diterima. Silakan. Baik, terima kasih. Pintu sudah dibuka. Baik teman-temanku semuanya, setelah kita dengar tadi pembahasan dari Bapak apa saudara kita dari Aliteng, saya mengutip pembicaraan itu. Begini, tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tak diundang. Pada mulanya in the book bersama-sama dengan kutub, sebelum mutar semalam suntuk dan akhirnya oleng jadi bubuk. Itu semua adalah kehendak iblis, penguasa dunia menciptakan Bani Silibilis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk. Demi mendapatkan endorse dan iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tombak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhannya seperti daging dendeng. Versi kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat, dari timur ke barat terang cahaya bagaikan kilat. Namun versi hoak mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat ulus buatan mata tidak melihat, karena cahaya lampu sorot LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarahlah semua pemuka aparat desa, dari RT RW pemuda setempat dan ibu-ibu PKK, untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabir rasi dan penjajah Roma. Anak Indonesia ini tersorot terkena delik, semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencanakan busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Aliteng selamat menikmati, terima gaji. Stay tune.
Darah Yudas, tulang Paulus, ginjal Markus.